Halo semua, balik lagi sama saya Joshua. Dan sebagai video lanjutan dari yang unboxing iPhone 11 kemarin, kali ini saya mau nge-review nih yang satu ini. Saya mau ceritain ke kalian semua gimana pengalaman saya pakai iPhone 11 di tahun 2022 yang saya beli dalam keadaan bekas. Selama sekitar 10 hari saya pakai yang satu ini. Nah, karena ini adalah barang yang agak berbeda dari yang saya review biasanya. Kalau biasanya kan saya review barang baru ya, atau yang relatif baru. Saya mau bikin review ini jadi segmentasi aja deh. Saya mau bikin 4 hal positif yang bisa kalian expect kalau kalian beli iPhone 11 ini di tahun 2022 dalam keadaan bekas. Dan 3 hal negatif, dan yang salah satunya adalah hal yang sangat major kalau menurut saya. Tentunya saya akan bandingkan dengan handphone di kelas harganya, yaitu sekitar 5 sampai 7 juta bergantung dengan varian storage yang kalian beli ya. Jadi nggak akan saya bandingin sama flagship di tahun 2022 pastinya, karena akan nggak fair buat yang satu ini. Oke deh, kita mulai aja dari keunggulan pertama. Kalau kalian beli iPhone 11, pastinya yang kalian dapat adalah build quality dan feeling flagship yang kalian nggak akan pernah bisa dapat di handphone mid-range. Contohnya adalah Samsung Galaxy A52s ini handphone yang populer banget, dan video ini juga terinspirasi dari banyak kalian yang request, "Bang, iPhone 11 dong di compare sama A52s." Oke. Dari segi build quality jelas iPhone 11 ini jauh sekali lebih bagus dibanding A52s. Berasanya jelas yang ini belakangnya kaca, frame-nya aluminium, depannya kaca juga, sementara A52s ini depannya Gorilla Glass 5 ya, kaca, dan frame dan back covernya plastik. Tapi bahkan kalau kita compare seperti misalnya contohnya Redmi Note 11 Pro atau Poco F4 misalnya, yang build quality-nya mirip-mirip seperti itu, yang belakangnya kaca dan depannya kaca pun feelingnya nggak akan sekokoh ini. Karena apa? Kesatu, handphone mid-range nggak akan pakai frame aluminium, atau jarang sekali yang pakai frame aluminium. Sementara yang di sini aluminiumnya kerasa kokoh, dan ini kerasa premiumnya. Kalau kalian di ruangan ber-AC, kalian diemin handphonenya selama berapa lama, itu berasanya dingin dipegang, dan itu feeling yang hanya bisa kalian dapet dari sebuah handphone flagship yang berbahan metal. Itu nggak bisa kalian dapet di handphone dengan frame yang plastik. Jadi itu keunggulan pertama. Dan juga masih dari segi build quality dan rasa flagship ya. Mesin getarnya itu mantap. Seperti yang kalian tahu, mesin getarnya iPhone dari tahun ke tahun tuh selalu top. Jadi yang kali ini bukan pengecualian, dan kalau kalian bandingin, yang mendekati dengan mesin getarnya iPhone ini adalah handphone Xiaomi. Entah itu Poco F4, entah itu Redmi Note 11 Pro. Tapi kalau mid-range kebanyakan seperti Samsung, seperti yang merek-merek yang lain-lain lagi, rata-rata haptic feedbacknya nggak akan semantep yang satu ini. Oke, tapi jelas ada kelemahan juga kan, dan kelemahan pertama yang bisa kalian rasakan langsung adalah layarnya. Oke, handphone ini punya layar 6,1 inci dengan resolusi HD plus 800 sekian pixel. Tapi ya itu aja, itu panel IPS. Jadi bukan Super AMOLED, bukan yang aneh-aneh, dan refresh rate-nya pun cuma 60 Hz. Dan ini jelas ketinggalan kalau kalian bandingin sekali lagi dengan A52s yang udah punya resolusi Full HD Plus, Super AMOLED pula dengan resolusi dengan ukuran 6,5 inci, dan dia 120 Hz. Yang satu ini kelihatan ketinggalan banget, seperti yang kalian bisa lihat. Jauh ya bedanya. Tapi bukan berarti layar ini jelek. Enggak sama sekali. Kalau memang kalian nggak terbiasa melihat handphone dengan layar Super AMOLED atau layar OLED secara general, kalian akan merasa bahwa oh, yang ini bagus-bagus aja. Karena memang sebenarnya kualitas IPS-nya adalah kualitas yang cukup high-end, dan pastinya karena ini sebuah iPhone, kualitasnya nggak mungkin sama handphone 2 jutaan dong. Dan tentunya kalau kalian sandingkan iPhone 11 ini dengan handphone misalnya Redmi 9C yang saya ada, kualitas panel IPS di sini jelas jauh lebih bagus daripada panel Redmi 9C seperti yang kalian bisa lihat. Jadi itu salah satu cara paling gampang untuk melihat apakah layar iPhone 11 ini ori atau enggak. Adalah dengan kalian, kalau misalnya kalian punya handphone 1-2 jutaan, kalian tinggal lihat aja, bandingin. Kalau layarnya iPhone ini masih jauh lebih bagus, berarti kemungkinan besar ini masih original dari Apple. Kalau misalkan seandainya kualitasnya kok mirip-mirip sama iPhone 1 jutaan, dia jelek kualitasnya, berarti kemungkinan besar ini sudah diganti sama yang KW layarnya.
Karena apa? Karena namanya barang second, pasti kemungkinan udah pernah dibongkar, entah itu ganti baterai lah, entah itu apa, bersihin internalnya atau something, pasti udah pernah. Dan saya juga tahu bahwa unit yang satu ini pernah dibongkar, tapi saya nih pilih dengan tangan saya sendiri, jadi saya ngeliat oh layarnya masih bagus, jadi aman. Dan saya akan masuk ke poin berikutnya yang positif adalah performanya. iPhone 11 ini masih dibekali dengan prosesor Apple A13 Bionic yang sampai tahun 2022 ini masih termasuk kenceng kalau untuk ukuran mid-range. Bahkan kalau saya mau ngomong, kita bandingkan lagi dengan Samsung tercinta A52s, iPhone 11 ini lebih konsisten. Saya nggak bilang lebih cepat ya, kenapa? Karena sekali lagi A52s ini punya layar 120Hz yang bikin dia terasa lebih cepat performanya. Tapi iPhone 11 ini karena A13-nya pastinya dan dipadukan dengan iOS, itu penting sekali, ini terasa lebih fluid. Contohnya apa? Kalau kita di A52s misalnya, atau di handphone Android apapun lah, bahkan se-high-end apapun, Samsung S22 dan yang lain-lainnya, kalau kalian misalnya semalaman kalian tinggal lalu kalian airplane mode, lalu pagi-pagi kalian nyalain mobile datanya, pasti itu banyak stutter, bener nggak? Pasti kalau kalian nyalain mobile data langsung stutter kalau udah berjalan, karena memang loadingnya banyak. Sementara yang satu ini saya nggak pernah merasakan itu, jadi selalu aman performanya meskipun cuma di 60Hz nih, tapi konsisten banget. Bahkan kalau saya lagi nonton YouTube, saya pindah main Genshin Impact seperti yang kalian bisa lihat, tetap aman performanya tanpa ada kendala sama sekali. Dan itu yang kalian nggak bisa dapetin di sebuah handphone Android. Memang sudah mendekati, tapi nggak pernah bisa sampai selevel itu. Oke, tapi juga bukan berarti nggak ada kekurangan lain, karena performanya yang kencang digabung dengan baterainya yang relatif kecil ya. Kalau buat tahun 2022 ini baterainya ini ya ala kadarnya ya. Tentu iOS ini punya battery management yang sangat baik dalam keadaan standby. Jadi saya pernah beberapa kali bahkan saya ngecas sampai 100%, lalu sebelum tidur saya diemin dengan kondisi connect ke WiFi, dan paginya itu cuma turun 1-2%, jadi masih ada 99-98. Sementara kalau handphone Android yang dengan kondisi yang sama itu akan berkurang minimal sekitar 4% untuk semalaman sekitar 7-8 jam. Dan itu juga yang memang orang suka ya dari Apple iPhone atau iPad atau apapun adalah iOS-nya yang simple, makanya minim bug, terutama untuk device yang udah lama seperti ini ya. Dan software supportnya panjang sekali. iPhone dan iPad dan gadget Apple lainnya biasanya disupport sekitar 5, 6, sampai 7 tahun. Minimal biasanya 5 tahun tergantung device-nya ya. Dan yang satu ini bukan pengecualian, ini masih dapat iOS yang terbaru, iOS 15, dan saya yakin ini masih akan disupport sampai sekitar tahun 2024 atau 2025. Jadi seandainya pun kalian beli ini dalam keadaan bekas di tahun 2022 ini, iPhone 11 ini masih kemungkinan akan disupport dalam waktu yang lebih lama daripada handphone Android dalam keadaan baru di tahun 2022 yang bukan Samsung. Kenapa? Karena Samsung menawarkan di seri A53, A33, A73, mereka menawarkan 4 tahun OS update, dan mereka akan sampai 2026 pastinya. Tapi ya ini 2025 buat handphone yang udah 3 tahun masih keren. Kalau menurut saya ini bonus yang jempol banget untuk iPhone 11, software dan performance-nya. Tapi juga sekali lagi ini dia yang saya bilang ada satu yang major banget. Kenapa saya enggan untuk merekomendasikan ini buat semua orang? Karena resikonya tinggi. Kalau kalian beli handphone baru, kalian tinggal pergi, misalnya pergi ke online store, atau kalian pergi datang ke mall, kalian main-main ke tokonya, lalu kalian nanya-nanya dan kalian tinggal beli, selesai. Kalian bawa pulang, kalian nggak ada worry. Oh ini nanti kalau ini rusak, karena itu handphone baru. Betul ya? Kalaupun ada rusak, misalnya unitnya cacat atau apa, kalian bisa tinggal datang aja ke service centernya dan akan beres dalam waktu beberapa jam. Biasanya seperti itu. Tapi kalau yang satu ini, ceritanya agak beda. Pertama-tama, iPhone itu selalu ribet. Gadget Apple itu selalu ribet kalau ada kerusakan. Dan juga, untuk yang satu ini unit internasional, dan kalian harus perhatikan kalau kalian beli, unit internasional kalian artinya nggak bisa bawa ke iBox atau ke Apple Store yang ada di Indonesia untuk diperbaiki. Jadi kalian harus cari third party solution sendiri. Saya pernah punya Microsoft Surface Pro 4 dan itu pas dulu rusak, layarnya nggak bisa nyala, itu saya harus kirim ke Singapura lewat
sendiri, nggak ada perantara customer service di sini. Jadi itu ribet banget, dan itu experience yang akan kalian dapetin ketika pakai iPhone 11 yang bekas, apalagi yang non iBox atau yang non resmi alias yang internasional ya pastinya. Dan juga resiko apa, bahwa internalnya udah diganti. Contohnya yang paling banyak diganti di iPhone adalah baterainya. Dan ini yang patut kalian waspadai kalau seandainya kalian memang tertarik untuk beli iPhone 11. Battery health itu di atas 95% untuk handphone yang udah 3 tahun umurnya patut dicurigai dengan sangat amat besar. Karena apa? Sebuah handphone biasanya baterainya berkurang sekitar 15-20% dalam waktu 2 tahun. Jadi kalau 3 tahun dia masih 95%, ya perlu dipertanyakan. Kalau yang unit saya ini, saya beli dalam keadaan 89% battery health-nya, dan sekarang kalau nggak salah kemarin saya cek di 88%. Dan yang saya merasakan pemakaian sehari-hari, battery life-nya merefleksikan 89-88% itu. Jadi ya memang sekitar segitulah kemampuannya kalau dibandingin sama yang baru. Tapi hati-hati bahwa handphone yang bekas, apalagi yang sekelas iPhone ini, maintenance-nya akan ribet dan kemungkinan ini udah pernah dibongkar. Jadi saya sangat sarankan kalian, kalau memang kalian sangat tertarik sekali dengan iPhone bekas ini, ya kalian harus pergi ke tokonya dan cek langsung secara fisik. Gimana? Masih bagus kah? Ada retak kah? Ada baret yang dalam kah? Frame-nya bagaimana? Bengkok kah? Atau yang masih sempurna? Kebetulan unit yang saya ini masih mulus banget untuk ukuran handphone yang umurnya udah 3 tahun. Frame-nya belum ada baret sama sekali, bahkan depan belakang juga kacanya masih aman, ada baret-baret sedikit tapi bukan baret yang dalam. Jadi saya mutusin buat ambil karena handphone ini hampir tanpa cacat sama sekali. Tapi tentu kalian nggak bisa milih yang sempurna dan kalian harus timbang-timbang. Kira-kira mungkin ada yang battery life-nya lebih tinggi tapi bodinya agak baret sedikit dan yang lain sejenisnya. Kalian pasti paham yang saya maksud. Dan yang terakhir, kalau memang kalian udah mutusin, oke, nggak masalah semua itu, resiko ini saya udah mantep, pokoknya saya yakin banget deh pakai iPhone 11 ini di tahun 2022, saya mau pergi ke toko dan saya cari, oke, nggak masalah. Dan kalian akan dikasih reward dengan, ya kita harus bahas ini mau nggak mau ya, karena memang gengsinya ini besar. Banyak orang-orang yang saya bahkan tahu sendiri ya, orang yang sebenarnya nggak bisa beli atau belum bisa atau nggak mau beli iPhone yang baru dengan harga 15 juta ke atas, tapi mereka mau pakai iPhone, tapi mereka mau pakai iPhone dengan alasan apapun, mereka resort untuk beli iPhone yang bekas. Dan ya karena kebetulan orang-orang yang saya tahu ini ngerti gadget, jadi yang saya bilang nggak masalah, karena dia juga nggak kebingungan toh kalau misalnya ada masalah di unitnya. Jelas ini salah satu selling point yang paling besar untuk sebuah iPhone bekas. Dan kalau kalian bisa dapat unit yang bagus dan kalian nggak masalah dengan trade off yang akan kalian dapetin, ini salah satu handphone yang sangat layak untuk dipertimbangkan. Dan yang terakhir, kameranya, yuk kita bahas aja. Oke, langsung aja yuk kita lihat. Foto pertama ada ayam. Nah, ini Samsung Galaxy A52s. Kalian lebih suka yang mana? Agak beda ya. Nah, coba kita lihat foto berikutnya. Nah, ini ada mango sticky rice. Gimana menurut kalian? Ini iPhone 11 dan ini Samsung Galaxy A52s. Nanti setelah beberapa foto kalian akan ngelihat ya pattern bahwa yang satu lebih unggul di satu sisi, yang satu lebih unggul di satu sisi. Oke, sekarang ada foto bunga. Kalian ngelihat nggak ada perbedaan? Perbedaannya ada di dynamic range-nya di bagian belakangnya. Coba kalian rewind. Nah, ini ada foto donat. Nah, beda banget ya. Kita lihat side by side-nya. Oke. Untuk donatnya seperti ini, dan berikutnya adalah fotokopi di cafe yang agak gelap. Sekali lagi perhatikan dynamic range-nya ya. Dynamic range ini suatu tema yang saya mau bahas dalam. Lihat di buletan logo Jeko. Di A52s lampunya belakangnya overexpose. Di iPhone 11 masih bisa di diffuse dengan baik. Meskipun sebenarnya A52s detailnya lebih bagus kalau kalian ngelihat lebih jauh. Nah, sama seperti ini juga. A52s gelap semua, sementara iPhone 11 dengan lampu yang masih detail, bisa belakangnya masih lebih bagus, lebih terang.
Oke, ini ada buah-buahan. Ya kalian akan ngeliat ya, mulai perbedaannya gimana dan gimananya. Oke, sekali lagi kita lihat si bunga. Ini iPhone 11. Ini A52s. Kalian lihat ya bahwa sebenarnya A52s ini punya sensor yang lebih superior karena dia bisa nangkep cahaya yang lebih dan preserve detail yang lebih baik. Tapi si iPhone 11 karena chipsetnya juga flagship dan dia juga mantan flagship yang pasti tuningnya berbeda, punya kemampuan processing yang menurut saya masih lebih superior dibandingkan A52s meskipun udah 3 tahun umurnya. Seperti kalian contoh, yang satu ini A52s bisa nangkep bahwa di belakangnya ini, di temboknya ini nggak gelap semua. Sementara iPhone 11 nggak bisa, dia menangkap bahwa semuanya gelap. Nah coba kita lihat ke video gimana, yuk. Oke, ini contoh perekaman kamera belakang Samsung Galaxy A52s. Nah, ini di siang hari sekitar jam 2 siang di resolusi Full HD 60 fps. Gimana kualitasnya? Cukup smooth ya dan stabil. Oke, ini saya pakai satu tangan pegangnya. Saya jalan pelan. Kalau pakai dua tangan kayak gini. Mikrofonnya gimana? Kalian nilai sendiri ya. Nah, sekarang coba kita pindah ke iPhone nih dengan resolusi dan setting yang sama. Yuk. Oke, sekarang kita udah pindah di iPhone 11 dengan resolusi Full HD dan 60 fps lagi. Dan ini jauh lebih smooth ya. Kalian ngerasa nggak bahwa ini jauh lebih smooth gerakannya? Ini saya pakai satu tangan juga. Jalannya dengan kecepatan yang relatif sama. Dan kalau kita fokuskan ke daun ini, iya, kualitasnya jauh banget ya daripada si A52s tadi. Dan sebagai bonus juga, iPhone ini bisa ngerekam di 4K 60 fps. Dan itu nggak akan kalian temuin di handphone Android yang baru di kelas harganya. Ini videonya keren banget ya. Nah ini udah, kalau menurut saya ini udah no contest sih. Yang ini jelas jauh lebih bagus. Tapi gimana kamera perekaman depannya? Yuk kita coba. Oke, buat kamera depannya di Samsung Galaxy A52s juga bisa Full HD di 60 fps. Dan hasilnya kayak gini, halus juga. Lumayan stabil meskipun nggak ada OIS ya pastinya kamera depan. Warnanya gimana nih? Exposure-nya kalian bisa nilai sendiri ya. Langitnya sih udah nggak kelihatan apa-apa kalau menurut saya. Tapi masih lumayan bagus loh. Kumis juga masih kelihatan. Dan kalau kalian lihat ke daun, masih bagus ya. Kualitasnya gimana? Untuk audio, silakan dinilai sendiri. Nah, sekarang kita coba ke iPhone 11 deh. Yuk. Nah, ini dia perekaman kamera depannya dari iPhone 11 di Full HD 60 fps. Nah, kalau kali ini hasilnya lebih mirip sama si A52 ya, karena sama-sama nggak ada OIS untuk kamera depan. Sementara kamera belakangnya OIS-nya si iPhone 11 ini lebih superior. Tapi untuk warna gimana? Kalau menurut saya, penglihatan singkat di preview thumbnail, exposure-nya si iPhone 11 ini lebih struggle ya. Dia lebih kelihatan blowout di mana-mana. Tapi untuk kualitas audio gimana? Kalian yang nilai sendiri ya. Yang pasti ini siang jam 2 dan kalau ini saya di bawah pohon. Nah, dia agak kesulitan ngatur exposure tapi dia wajar buat kamera depan. Nah, sekarang coba kita pindah ke low light, yuk. Oke, jadi kayak gini contoh perekaman dari Samsung Galaxy A52s di malam hari dengan resolusi Full HD 60 fps pastinya. Masih sama dengan settingan yang persis sama. Dan ini ada pohon, kayak pohon cemara ya ini ya. Fokusnya agak kebingungan dia, tapi overall masih lumayan exposure-nya. Nah, ini fokusnya nggak bisa, jadi saya harus tap. Nah, saya harus tap supaya dia bisa fokus lagi. Oke, kira-kira kayak gini. Nah, tapi yang menarik dari kedua handphone ini,
Dengan mode 60 fps itu exposure-nya jauh lebih gelap dibandingkan kalau 30 fps. Nah, saya coba pindah ke 30 fps ya. Oke, ini dia videonya di Full HD 30 fps. Jauh lebih terang, jauh lebih bagus exposure-nya juga, dan fokusnya jauh lebih gampang. Nggak fokus hunting terlalu ekstrim kayak yang 60 fps tadi. Dan masih stabil juga loh A52s ini di 30 fps. Nah, tapi kita bandingin sekarang sama iPhone 11 nih. Kayak gimana? Yuk, langsung kita cek. Nah, sekarang kita udah di iPhone 11. Di Full HD 30 dulu, biar kalian bisa langsung nilai gimana perbandingannya secara direct. Karena tadi kan yang terakhir A52s juga di Full HD 30 fps. Dan yang saya notice, sama seperti tadi di siang hari ya, ini videonya jauh lebih stabil dari segi stabilisasi, dan fokusnya juga jauh lebih cepat dibanding sama A52s. Ya, kalian nilai sendiri gimana perbandingannya. Menurut saya juga exposure-nya lebih baik karena kalian bisa lihat lampu-lampu ini jauh lebih bisa terdiffuse ya dengan baik dibandingkan sama A52s yang sedikit lebih blowout. Ya, ini yang saya bilang juga tadi di foto bahwa dynamic range-nya di iPhone 11 ini lebih superior daripada handphone sekelas mid-range di tahun 2022. Nah, sekarang gimana kalau kita pindah ke yang 60 fps? Coba kita cek yuk. Nah, ternyata sama seperti si A52s, langsung jauh lebih gelap. Tapi entah kalian nyadar atau enggak, kalau enggak kalian rewind coba ya, bahwa 60 fps-nya di iPhone 11 ini masih jauh lebih bagus daripada yang di A52s. Dari segi exposure, dari segi detail, dan dynamic range-nya kalian bisa lihat sendiri ya. Ini kalau saya arahin ke atas, ya masih terdefine dengan baik ya antara bagian gelap dan bagian terang. Nah, sekarang kita coba kamera depannya yuk. Oke, ini pakai iPhone, dan kalau kita set di mode 60 fps, muka saya udah nggak kelihatan apa-apa. Jadi sebaiknya kita langsung aja pindah ke mode 30 fps yuk. Nah, ini dia mode 30 fps-nya. Jauh lebih manusiawi ya daripada yang tadi. Ini kelihatan normal saya, dan kualitasnya masih bagus. Jadi saya saranin kalau misalnya kalian perlu ngambil video malam untuk kamera depan, pakai yang 30 fps saja, nggak usah pakai yang 60 fps kalau seandainya kalian memutuskan untuk beli iPhone 11 ini. Nah, kalau perbandingannya sama handphone mid-range zaman sekarang seperti A52s gimana? Yuk kita cek aja langsung ya. Nah, ternyata kalau dibandingin sama Samsung Galaxy A52s specifically ya, yang kali ini kamera depannya masih jauh lebih bagus yang A52s ini. Nah, ini saya dengan setting Full HD 60 fps ya. Jadi sama kayak iPhone tadi yang gelap banget, yang cuman berapa detik saya bahkan nggak ngomong panjang lebar karena nggak kelihatan apa-apa. Dan di sini masih lumayan kelihatan meskipun gelap. Sebenarnya masih gelap dan noise-nya cukup banyak. Nah, tapi seandainya kita pindah ke 30 fps, kalian pasti terkejut deh. Oke, ini dia di Full HD 30 fps dengan Galaxy A52s. Ternyata kalau kita lihat kualitasnya nggak sebegitu jauhnya ya bedanya kalau dibanding sama iPhone 11 tadi yang ibarat siang malam. Kalau yang ini cuma beda dikit aja, dan jelas kalau dalam hal ini saya lebih prefer syuting di 60 fps. Kalau memang ya nggak butuh yang terang-terang banget ya. Kalau di iPhone tadi kan 60 fps-nya udah nggak pakai. Kalau di sini masih worth it untuk dipakai untuk malam hari. Oke, kalau kalian mau compare, silahkan rewind ke yang bagian iPhone 11 tadi. Oke, kita masuk ke kesimpulan aja yuk. Oke, gimana tadi kameranya? Keren ya. Kalau dibandingin sama A52s, handphone mid-range dengan kamera salah satu yang paling baik ya masih di tahun 2022 ini, iPhone 11 masih punya kemampuan dynamic range yang superior karena memang dia punya chipset flagship dan juga kameranya ini mantannya flagship. Tapi sebenarnya kalau saya rasa dari segi hardware, sensornya sendiri, handphone sekelas A52s ini punya sensor yang lebih superior daripada iPhone 11. Terbukti dari noise yang lebih rendah dan detail yang bisa lebih terjaga ketika foto dalam kondisi low light.
Tapi satu yang saya mau bilang bahwa kalau kalian suka ngerekam video, misalnya kalian suka olahraga, lalu kalian suka ngerekam video pada saat kalian olahraga, atau suka traveling, mau ngerekam video, iPhone 11 ini jelas jauh lebih bagus daripada semua kompetitor Android di harga kelas 5 sampai 7 juta. Gak akan ada yang bisa nyaingin ini. Yang bisa nyaingin iPhone 11 adalah flagship Android di tahun 2022 karena dia bisa 4K 60 dan 4K 60-nya benar-benar stabil banget dan detailnya masih sangat amat terjaga. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk review iPhone 11 di tahun 2022 ini. Untuk kalau ada pertanyaan apapun itu, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya. Dan seperti biasa, like kalau kalian suka, subscribe kalau kalian baru di channel ini supaya kalian gak ketinggalan karena saya akan upload video-video yang menarik terus ke depannya. Dan untuk unit yang satu ini, saya akan jual dan kalian bisa langsung cek link di kolom deskripsi bawah kalau memang kalian tertarik ya. Oke, sekian dulu. Terima kasih sudah menonton. Nama saya Joshua, pamit undur diri. And I will see you guys in the next video. Bye-bye.